Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Rahmawati dari kelas Tadris Matematika 3E, NIM 126204201063. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai aliran filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini ada 3. Yang pertama ada hubungan filsafat dengan matematika, yang kedua ada filsafat matematika, yang ketiga ada aliran filsafat matematika yang meliputi aliran logisisme, aliran formalisme, aliran intuitionisme, dan aliran platonisme. Sebab yang pertama yaitu hubungan filsafat dengan matematika. Nah, matematika dan filsafat merupakan dua bidang ilmu pengetahuan yang saling berhubungan. Namun, matematika tidak lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang secara bersama-sama dan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masukan dan umpan balik. Jadi, bagaimana sih hubungan matematika dengan filsafat? Nah, Wahyudi mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat sebagai berikut. Yang pertama, matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita. Yang kedua, ada matematika adalah suatu studi kasus penting bagi seorang filsuf. Sebab kedua yaitu filsafat matematika. Filsafat matematika merupakan suatu kajian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Filsafat matematika telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Menurut Moseley, pengetahuan terbagi dalam dua kategori, yaitu pengetahuan priori dan pengetahuan posteriori. Kemudian ada kebenaran matematika yang terbagi dalam dua kategori, yaitu pandangan absolut dan pandangan fallibilis. Nah, pandangan dan absolut memandang pengetahuan matematika didasarkan pada dua jenis asumsi. Yang pertama ada asumsi aksioma serta definisi, dan yang kedua ada asumsi logika. Nah, yang ketiga ada aliran filsafat matematika. Sebenarnya apa saja sih aliran filsafat matematika itu? Oke, yang pertama ada aliran logisisme. Aliran logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, dalam pengkajiannya berdasarkan pada logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Berikut adalah penganut aliran logisisme. Yang pertama kita akan membahas mengenai Bertrand Russell. Russell dalam bukunya yang berjudul The Principle of the Mathematics menyatakan bahwa matematika dan logika berkembang secara bersamaan. Nah, pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusannya yang sangat eksplisit. Pernyataan penting yang dikemukakannya yaitu yang pertama ada semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika, dan yang kedua semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Yang kedua ada Rudolf Carnap. Menurutnya, logisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Rudolf Carnap memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dalam dua bagian. Yang pertama ada konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang. Yang kedua ada teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan. Yang ketiga ada Gottlob Frege. Gottlob Frege merupakan penemu dari aliran logisisme ini. Dalam tulisannya Basic Law of Arithmetic, ia membangun aritmetika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum yang disebut dengan Basic Law V. Konstruksi Frege ini dianggap cacat. Kemudian Russell menemukan bahwa Basic Law V ini tidak konsisten, yang dikenal sebagai paradoks Russell.
Kemudian Russell dan Whitehead dengan menghubungkan paradoks lingkaran setan, dan kemudian membangun apa yang mereka sebut dengan teori yang bercabang atau ramified type theory untuk menanganinya. Yang kedua ada aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Nah, formalitas berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematika bisa diartikan sebagai pernyataan konsekuensi dari aturan rangkaian tertentu. Versi lain dari formalisme sering dikenal sebagai nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Hilbert bertujuan menunjukkan konsistensi sistem matematika dari asumsi bahwa aritmatika yang hingga adalah konsisten. Yang ketiga ada aliran intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam kajian dan memahami matematika. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol di atas kertas. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat dalam pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Brouwer, seorang pendiri dari gerakan ini, beranggapan bahwa objek-objek matematik muncul dari bentuk-bentuk a priori, kehendak yang menerangkan persepsi dari objek-objek yang bersifat empirik. Dan yang terakhir ada aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realistis atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Nah, telah saya sampaikan penjelasan mengenai aliran filsafat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.